أيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk sama-sama bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, di mana pada kali ini kita akan belajar mengenai ataupun tema tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Namun sebelum itu, sebagaimana biasanya, kita awali pembelajaran kita pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan masuk materi. Namun sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu akan kami sampaikan tujuan dari pembelajaran kali. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mengetahui hakikat qada dan qadar, kemudian mampu atau dapat mengetahui makna iman kepada qada dan qadar, dan juga dapat mengetahui hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Segala apa yang terjadi di alam ini, apa yang sudah terjadi, apapun yang sedang terjadi, dan apapun yang kelak akan terjadi, baik itu berupa kebaikan, keburukan, kekufuran, keimanan, kesolehan, ketaatan, bahkan kemaksiatan pun, itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang berkeyakinan apapun yang terjadi di alam ini, sekecil apapun, seremeh apapun, dan itu diyakini olehnya terjadi di luar kehendak Allah, maka dengan begitu orang tersebut akan keluar dari Islam. Na'udzubillah. Segala apapun dari seluruh makhluk Allah di alam ini, seluruh alam raya ini, yakni segala sesuatu yang selain Allah, terjadi dengan ciptaan Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ketentuan dari Allah, juga dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuasaan Allah serta dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan maksud semua itu adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya antara kebaikan dan keburukan, bahwa kebaikan terjadi atas kehendak Allah dan dengan perintah Allah, sementara keburukan terjadi dengan kehendak Allah tapi Allah tidak memerintahkan kepadanya. Keimanan terjadi dengan kehendak Allah karena Allah memerintah kepadanya, sementara kekufuran terjadi karena kehendak Allah tapi Allah tidak memerintah kepadanya. Kita sekarang akan masuk kepada bagian menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Apa pengertian qada dan qadar? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat 8 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan bertambah. Segala sesuatu ada pada sisinya dan ada ukurannya. Nah, dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian daripada qada menurut bahasa artinya adalah menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah, qada berarti segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejak zaman azali. Dan sementara itu, pengertian qadar
menurut bahasa, qadar berarti memberi kadar, aturan, ataupun ketentuan. Sedangkan menurut istilah, berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarik fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia, Allah, tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia, Allah, telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Di dalam surah Al-Furqan ayat kedua. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin sepenuh hati bahwasanya Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Adapun penjelasan terkait qada dan qadar di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait takdir. Dalam hal ini, baginda Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan hadisnya tentang proses penciptaan manusia, yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan perkara baginya. Yang pertama yaitu tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amal perbuatannya, dan juga tentang jalan hidupnya. Nah, dari hadis ini dapat diketahui bahwa nasib kita manusia pada hakikatnya telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak sebelum kita dilahirkan. Walaupun manusia itu telah ditentukan nasibnya, bukan berarti manusia hanya tinggal diam dan menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar. Manusia tetap berkewajiban berikhtiar dan berusaha, sebab keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu takdir. Takdir adalah irodah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidak semua takdir yang ada dan terjadi dalam diri manusia sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai manusia. Ada kalanya takdir itu tidak sesuai. Oleh karena itu, apabila takdir yang kita jalani adalah tentang kebahagiaan, tentang kebaikan, sesuai dengan keinginan kita, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah, karena hal itu merupakan anugerah ataupun nikmat dari Allah. Lalu kemudian apabila takdir ataupun keadaan yang kita alami tidak menyenangkan, misalnya seperti musibah, kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya, maka hendaknya kita menjalani itu semua dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan kita harus yakin bahwa di balik daripada kejadian-kejadian tersebut ada hikmah bagi diri kita. Lalu kemudian takdir pun dalam hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, dan yang kedua takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq dan takdir mubram? Takdir mu'allaq artinya adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia tersebut. Artinya kita masih bisa atau masih ada kemungkinan mengubah takdir tersebut. Misalnya seorang pelajar yang ingin atau memiliki cita-cita yang tinggi, oleh karena itu dia tahu bagaimana caranya, yaitu dengan cara belajar, dengan cara mendisiplinkan diri. Maka apabila kesesuaian antara usaha dengan doanya, maka mudah-mudahan tercapai cita-cita tersebut. Nah, kemudian apa itu takdir mubram?
Takdir mubram ini adalah takdir yang terjadi pada manusia yang tidak lagi dapat diusahakan atau tidak dapat berubah atau tidak dapat ditawar-tawar lagi. Misalnya, seseorang yang lahir ke dunia ini dengan warna kulit hitam, dengan warna kulit putih, dan lain sebagainya, itu semua disebut sebagai takdir mubram. Takdir yang tidak dapat ditawar atau tidak dapat dirubah lagi. Nah, sekarang apa kaitan antara beriman kepada qada dan qadar terhadap sikap optimis, tawakal, dan berikhtiar bagi manusia? Qada dan qadar itu adalah sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah adalah aturan Allah ataupun hukum Allah yang disampaikan kepada kita manusia melalui para rasul dan juga tercantum jelas di dalam Al-Quran, dan di mana itu semua berjalan secara otomatis. Misalnya adanya siang dan malam, bergantinya gelap menuju terang. Atau contoh lain, misalnya ada seseorang yang malas belajar, maka dia akan menjadi bodoh. Dan contoh lain, ada seseorang yang malas bekerja, maka dia akan menjadi miskin. Itu disebut sebagai sunatullah. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa siapapun orangnya tidak akan mampu mengetahui takdirnya. Jangankan yang terjadi di masa mendatang, besok dan hari ini bahkan kita semua tidak ada yang tahu apa yang kelak akan terjadi. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hukum-hukum Allah, disertai dengan doa, disertai dengan usaha, dan juga ikhtiar tentunya, maka dipastikan dia akan memperoleh kesuksesan ataupun keberhasilan sesuai apa yang dia cita-citakan. Maka berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat diketahui bahwasanya takdir manusia itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jauh sebelum manusia itu dilahirkan. Maka itu jangan pernah sekali-kali menjadikan takdir sebagai alasan untuk kita manusia menjadi malas untuk berusaha, apalagi berbuat kejahatan. Dalam hal ini pernah ada sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah ditangkap seorang pencuri. Lalu pencuri tersebut ditanya, "Mengapa engkau mencuri?" Sang pencuri menjawab, "Ini sudah takdir dari Allah, aku menjadi pencuri." Mendengar jawaban tersebut, sang khalifah marah. Kemudian berkata, "Pukul saja orang ini dengan cambuk. Lalu setelah itu potonglah tangannya." Kemudian sahabat bertanya, "Ya khalifah, mengapa begitu berat hukuman orang ini?" Lalu sang khalifah menjawab, "Ya, itulah hukuman yang setimpal baginya. Karena dia telah mencuri, maka dia wajib dipotong tangannya. Dan dia telah berbohong atas nama Allah, maka dia wajib dipukul." Kisah ini menjadi contoh bahwa adanya kesalahan di dalam memaknai makna daripada takdir. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang untuk berlaku demikian. Akhlak yang diajarkan Islam adalah setiap keburukan, setiap kesusahan yang menimpa merupakan adalah kesalahan kita, dan bisa jadi itu pun ujian dari Allah bagi kita. Dan sekali lagi, apabila yang dialami oleh manusia itu adalah berupa keberhasilan, maka itu disebut sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selain itu pula, kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar berarti berusaha. Artinya Allah memerintahkan kepada kita manusia agar mau berusaha maksimal untuk menggapai dan meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Maka apabila ada orang yang bekerja keras, orang yang belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya dia sedang menuju pintu kesuksesan. Sebagaimana juga yang kita tahu bersama dalam pepatah Arab menyatakan, "Manjada wajada." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat atau menuju keberhasilan. Lalu setelah berikhtiar,
ada yang namanya doa. Apa itu doa? Doa itu adalah permohonan kita sebagai hamba, sebagai makhluk kepada Allah, Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta. Doa juga apabila dijalan dengan baik, dia akan membawa pengaruh positif dalam ikhtiar kita. Lalu Allah pun juga menyampaikan kepada kita sebagai manusia di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Aku mengabulkan permohonan yang berdoa, maka berdoalah kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Ada di surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, yang terakhir ada tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan semua urusan, segala yang kita telah usahakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semua, Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila telah kau bulatkan tekadmu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita membahas tentang qada dan qadar, tentang ikhtiar, tentang doa, dan tentang tawakal, kita tentunya sudah mulai bisa mengambil hikmah ataupun kebaikan dari materi kali ini. Maka diharapkan setelah ini kita tercermin dalam perilaku kita sehari-hari dengan kita lebih meyakini terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dalam diri kita tumbuh ada rasa selalu menjaga diri kita dari sifat-sifat sombong dan jauhkan diri kita dari rasa putus asa. Kemudian yang kedua, kita setidaknya mampu untuk lebih menambah rasa syukur dan juga rasa sabar di dalam diri kita. Lalu kemudian setelah itu kita diperintahkan, setidaknya diajak melalui materi ini untuk bersikap optimis dan terus giat dalam bekerja. Dan terakhir, kita berharap setelah materi ini kita bahas, hati kita akan menjadi lebih tenang. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan lebih dapat kita tanamkan dalam diri kita. Segala apapun yang terjadi di dunia ini semata-mata hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.